Anggale net au dokter Yesus nampuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di GKI Hai Kids. Nah, Ibu yakin ketika kalian sudah ada di depan TV, kalian siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Betul gak? Nah, kalau gitu sudah siapkan hatinya, suaranya, pikirannya untuk memuji Tuhan. Yuk, Ibu mau mengundang kalian menyanyi memuji Tuhan dengan sukacita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Ajarku Mengerti. Yuk semuanya berdiri. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kita ulangi sekali lagi ya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa ajarku, Bapa ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari adik-adik, sebelum masuk lebih lanjut kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapak, kami boleh datang untuk memuji Tuhan dan kami boleh datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siapkan hati, pikiran, suara kami untuk memuji Tuhan. Tolong kami ya Bapak agar kami benar-benar fokus pada saat beribadah. Dan segala hal yang mengganggu kami, pikiran kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, Ibu mau tanya. Pasti kalian pernah mendengar seorang pendekar dari tentara Filistin yang bernama Goliat. Ya, Goliat itu adalah seorang pendekar yang tingginya melebihi tinggi orang-orang Filistin lainnya. Jadi tidak wajar, tingginya itu 2,9 meter. Jadi
Dia paling tinggi tuh di antara semua pasukan Filistin. Tapi dia dikalahkan oleh seorang Israel yang bernama siapa? Betul, Daud. Daud yang badannya biasa-biasa aja, mungkin sekitar 2 meter ya. Dan dia adalah seorang anak yang masih berumur 18 sampai 20 tahun. Dia berani melawan Goliat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Betul, karena Goliat datang dengan pedang, tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Goliat pun terbunuh. Gimana sih ceritanya? Lewat lagu ini kita nyanyikan bersama, jadi kalian juga bisa mengingat lagi tentang Goliat. Kita nyanyikan bersama. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Jadi siapa yang hebat di sini? Goliat kah? Daud kah? Ya, yang hebat adalah Tuhan kita ya, bukan Daud, bukan Goliat, tapi tetap Tuhan yang memberi kuasa kepada Daud untuk bisa membunuh Goliat. Nah, kembali adik-adik kita akan memuji Tuhan. Ada lagu yang kalian pasti sudah sering dengar, kita nyanyikan bersama dan sambil dengan bersukacita, karena kita tahu di dalam kita memuji Tuhan ada hati yang penuh sukacita karena Tuhan kita baik, Tuhan kita penuh kuasa. Yuk, Ibu ajak kalian untuk menyanyikan lagu ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
bersukacita karena kita menjadi anggota keluarganya Tuhan. Dan di dalam kita menjadi anggota keluarga Tuhan harus ada sukacita, harus ada ucapan syukur. Karena Tuhan ingin mendengar, "Hei, ini anakku mengucap syukur nggak ya? Ini anakku kapan ya berbicara kepadaku?" Nah, adik-adik di rumah juga, ibu yang ada di sini, kita harus selalu mendengar suara Tuhan. Kita bersukacita karena kita boleh memanggil Tuhan kita kapan saja tanpa batas waktu. Ya, nah kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Sudah siapkan ya persembahannya? Nah, adik-adik, kita dengan memberi persembahan sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami dengan banyak berkat. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu belajar untuk mengucap syukur karena Bapa begitu baik. Terimalah persembahan kami ya Bapa, dan ajar kami untuk memberi dengan lebih baik lagi, dengan lebih tulus hati karena Tuhan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kalian. Sebelumnya, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, jadi sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita sama-sama, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami juga sudah boleh mengumpulkan persembahan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, adik-adik pernah nggak melihat orang yang tinggi banget atau mungkin orang yang besar sekali? Yang kalau misalkan adik-adik mau lihat orang itu, adik-adik mesti eh, melihatnya tuh mesti dongak sampai tinggi banget gitu. Nah, adik-adik,
di dunia ini pernah loh ada beberapa orang yang tinggi dari berbagai macam negara. Nah, di dalam Alkitab juga pernah ada loh orang yang tinggi dan besar banget badannya, melebihi dari kebanyakan orang pada zaman itu. Orang itu adalah Goliat. Tinggi Goliat saat itu adalah 6 hasta dan 1 jengkal. 1 hasta itu seukuran ujung siku tangan orang dewasa sampai ke ujung jari tangannya. Jadi kalau dari ujung siku sampai ujung jari adik-adik. Panjang banget ya, tinggi banget ya kalau misalkan 6 hasta dan 1 jengkal. Nah, panjang siku orang itu beda-beda sedikit lah ya. Kalau misalkan normalnya panjang siku itu 45 sampai 48 cm dan sejengkal itu setengahnya, jadi sekitar 22 sampai 24 cm, maka tinggi Goliat itu kurang lebih sekitar 3 meteran adik-adik. Wah, tinggi banget ya. Kita bisa melihat Goliat kalau kita mendongak dengan sangat mendongak kepala kita. Jadi kita ngeliat itu mesti benar-benar tinggi banget begitu. Nah, adik-adik, Goliat itu adalah tentara orang Filistin yang berasal dari Gad. Goliat sangat ditakuti oleh musuhnya. Goliat tidak hanya saja tinggi, tapi Goliat juga besar dan kekar. Mungkin saat itu berat badannya ratusan kilogram. Belum lagi dengan pakaian perang yang digunakan Goliat yang membuat Goliat semakin besar dan juga semakin ditakuti. Sekali orang dibanting oleh Goliat, mungkin orang itu bisa langsung mati. Oleh karena itu, Goliat sangat ditakuti oleh bangsa Israel. Lalu adik-adik, gimana ya cara orang Israel bisa mengalahkan Goliat itu? Pada masa Raja Saul, musuh negeri yang sering mengganggu mereka adalah bangsa Filistin. Berulang kali, Saul berperang dengan bangsa Filistin. Kali ini, perkemahan tentara Filistin dan perkemahan tentara Israel sedang berhadap-hadapan untuk berperang. Waktu itu, Goliat tampil di depan menghadap perkemahan orang Israel. Ia berteriak, "Tidak perlu kalian mengatur barisan perang. Ayo, 1 orang saja maju ke sini lawan aku. Kalau aku kalah, kami orang Filistin akan menjadi budak kalian. Tapi kalau aku menang, kalianlah yang akan menjadi budak kami. Ayo sini, lawan aku." Saul dan rakyat Israel sangat cemas hatinya mendengar tantangan itu. Bagaimana mungkin bisa melawan Goliat yang sangat tinggi dan sangat besar? Ditambah lagi, Goliat sejak kecil sudah biasa ikut berperang. Ia seorang tentara perang yang terlatih. Adik-adik, pada waktu peristiwa itu, usia Daud mungkin sudah sekitar 18-20 tahunan. Sudah beberapa tahun sejak Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel. Suatu hari, Daud disuruh ayahnya untuk membawa bekal makanan bagi kakak-kakaknya. Daud itu 8 bersaudara. Dan Daud adalah yang paling bungsu. Ketiga kakaknya yang sudah besar, Eliab, Abinadab, dan Syama, ikut berperang bersama Saul. Lalu, pergilah Daud ke Tarbantin, ke perkemahan tentara Israel untuk menyerahkan bekal bagi kakak-kakaknya. Sesampainya di sana, ia menyerahkan bekal itu kepada kakaknya. Di kejauhan, Daud melihat Goliat yang sedang berkuar-kuar kembali menantang orang Israel. Orang-orang di sekeliling Daud saling berkata satu dengan lainnya, "Lihat orang itu, raja memberikan perintah. Siapa yang bisa mengalahkan dia akan diberikan kekayaan besar dan raja juga akan memberikan anak perempuannya untuk dinikahi. Raja juga akan membebaskan keluarganya dari kewajiban membayar pajak." Daud mendekati orang-orang itu dan ikut berbicara. "Siapa sih orang Filistin yang tidak bersunat itu berani-beraninya menghina umat Allah?
Ya, orang itu nantangin kita. Siapa yang bisa mengalahkan dia akan dihadiahi raja. Adik-adik, Eliab, kakaknya Daud, melihat adiknya ikut ngobrol dengan orang-orang, berusaha untuk menegur Daud. Mau ngapain kamu kesini? Meninggalkan kambing domba. Kakak tahu kamu sengaja kemari mau melihat pertempuran kan? Enggak, aku hanya bertanya saja, kata Daud. Tetapi adik-adik, rupanya Daud mulai menyelidiki siapa Goliat itu. Ia bertanya kepada orang-orang di perkemahan itu. Keusilan Daud yang suka nanya-nanya dan memberi jawaban yang optimis itu akhirnya sampai ke telinga Saul. Oleh karena itu, raja memanggil Daud. Berkatalah Daud, "Raja, jangan sampai ada orang yang menjadi tawar hati karena perkataan orang itu. Sini, biar aku saja yang lawan orang Filistin itu." Lalu kata Raja Saul, "Tidak mungkin kamu bisa melawan dia. Kamu masih muda dan bukan prajurit. Sedang orang itu sejak dari muda sudah menjadi prajurit." Lalu adik-adik, kata Daud kepada Raja Saul, "Meskipun hamba ini tidak pernah berperang, bukan prajurit, tapi hamba adalah seorang gembala. Sudah biasa mengalahkan binatang buas yang akan memangsa ternak hamba. Orang Filistin tak bersunat itu sama seperti binatang buas yang pernah hamba bunuh. Mereka sudah menghina Allah kita. Tuhan sudah melepaskan hamba dari cakar singa dan beruang. Allah juga pasti akan melepaskan hamba dari orang Filistin itu." Saul yang sudah kehabisan akal akhirnya melepaskan Daud untuk melawan Goliat. Ia menyuruh orang untuk mengenakan Daud baju perang. Tetapi perlengkapan perang itu membuat langkah kaki Daud tidak leluasa. Oleh karena itu Daud melepaskan kembali perlengkapan perang itu. Daud hanya membawa tongkat gembalanya, dan Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Daud menyimpan batu-batu itu di kantong gembala dan pengumbannya dipegang di tangan satu lagi. Daud dengan berani karena Daud yakin Allah akan melepaskan dia dari Goliat, berdiri menghadap Goliat. Adik-adik, Goliat melihat Daud yang masih muda dengan pipinya yang kemerahan karena panas matahari, serta wajah Daud yang cantik, segera menghina Daud. "Hei, memang aku anjing kamu datang dengan tongkat?" Dengan menyebut-nyebut dewanya Goliat mengutuki Daud. "Ayo sini, hadapi aku. Nanti aku akan berikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang di padang." Daud muda tidak gentar dengan hinaan dan ejekan Goliat. Daud membalas perkataannya, "Kamu datang ke saya pakai pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Aku akan memenggal kepalamu, mayatmu dan mayat orang Filistin akan dimakan burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." Adik-adik, Goliat marah dengan perkataan itu. Goliat bergerak cepat menuju Daud. Tetapi Daud tetap diam di tempat. Daud mengambil sebuah batu dari kantongnya dan mengumbannya ke arah Goliat. Batu itu tertancap masuk ke dalam dahi Goliat. Goliat jatuh dan terjerumus ke depan. Goliat mati tengkurap di depan Daud. Adik-adik, pada hari itu Daud menang. Kemenangan Daud menjadi keberanian buat orang Israel. Orang Israel dengan bersorak-sorai berlari menuju tentara Filistin dan melawan mereka. Orang Israel berhasil mengalahkan Filistin karena Allah menyertai mereka. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 17 ayat 47b berkata, "Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Kita ulangi, 1 Samuel 17 ayat 47b. "Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Tuhanlah yang memenangkan pertempuran bagi kita adik-adik. Hari ini kita tidak seperti Daud yang berperang melawan Goliat atau mungkin berperang melawan orang Filistin. Tetapi kita pun juga bisa mengalami situasi peperangan. Misalnya ketika kita berlomba untuk mendapatkan kemenangan, atau
ketika kita sedang mengalami pergumulan hati. Kita mau ikut ibadah, kita mau bersekolah minggu, atau kita mau jalan-jalan ke mall. Itu juga adalah bentuk peperangan yang kita alami adik-adik. Di dalam hati, kita sering berperang antara mengikuti papa mama ke gereja untuk beribadah, atau mungkin untuk lanjut tidur bermalas-malasan di rumah. Atau mungkin ketika kita dibully, dihina atau direndahkan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Di dalam hati kita ada peperangan, mau membalasnya, atau mungkin kita mau membiarkan Tuhan yang akan membalaskan perbuatan mereka kepada kita. Adik-adik, ingat Tuhan yang akan berperang melawan musuh kita. Itu adalah iman Daud yang perlu kita contoh. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar mengenai Daud yang berperang melawan Goliat. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami memiliki kemampuan untuk bisa memilih hal yang baik dari peperangan yang mungkin ada di dalam batin kami, yang ada dalam hati kami. Bantu kami ya Tuhan, ajar kami kalau misalkan Engkau adalah Tuhan yang akan berperang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan di GKI High Kids minggu depan. Selamat hari Minggu.